Sistem akuntansi dan manajemen aset tetap. Nukiesoft Fixed Asset Management memberi Anda kekuatan untuk menghilangkan dan mengganti spreadsheet dan upaya manual dari proses manajemen aset perusahaan Anda. Solusi lengkap dan terintegrasi Nukiesoft memberi Anda single yang mudah dikelola. Versi kebenaran untuk aset Anda, mesin perhitungan aset tetap yang fleksibel, lengkap. Pelaporan aset dan integrasi tanpa batas dengan fungsi akuntansi inti Nukiesoft. Nukiesoft Fixed Asset Management memungkinkan Anda untuk mempertahankan dan mengendalikan lengkap siklus hidup aset dari penciptaan hingga depresiasi, revaluasi dan pensiun. Itu terperinci. Fungsionalitas manajemen aset mendukung beberapa jenis perhitungan depresiasi. Penanganan aset yang menyusun dan tidak menghapus, jadwal pemeliharaan, sewa, dan asuransi. Aset tetap Nukiesoft memungkinkan Anda fleksibilitas untuk memilih yang mana. Periode akuntansi untuk depresiasi. Sebagai contoh, dengan aset tetap penarikan musiman dan depresiasi, Anda dapat memilih untuk tidak mendepresiasi aset menggunakan seumur hidup aset penggunaan. Sebaliknya, Anda memiliki opsi untuk menghentikan penyusutan aset selama waktu henti. Anda dapat menetapkan metode penyusutan pajak ke suatu aset. Penugasan ini memungkinkan pajak pelaporan atau metode pelaporan perusahaan untuk dilacak pada aset. Integrasi yang ketat. Dengan Nukiesoft Financials membuat entry akuntansi dan aset tetap dari pembelian. Untuk membantu memastikan bahwa tidak ada peralatan yang tergelincir melalui celah. Memperoleh, mendepresiasi, membuang, mentransfer dan menilai kembali aset Nukiesoft aset tetap. Manajemen mendukung seluruh siklus hidup manajemen aset perusahaan, dari menciptakan pesanan pembelian di Nukiesoft untuk melacak, penyusutan, dan pensiun akhirnya. Dia mendukung jenis aset tak terbatas, apakah mereka mengalami depresiasi atau aset yang tidak disimpan. Itu hanya perlu dilacak. Nukiesoft Fixed Asset Management membuat pembuatan aset mudah, memungkinkan Anda untuk default dalam jenis saat membuat aset, dan menentukan, dan memelihara bidang utama, dan detail yang berkaitan ke aset tertentu. Itu memungkinkan Anda untuk kelola siklus hidup aset lengkap. Sepenuhnya mengintegrasikan manajemen aset dengan akuntansi. Mudah melaporkan semua aset tetap. Hilangkan upaya manual dan beberapa spreadsheet. Mengontrol semua transaksi yang terkait dengan aset perusahaan termasuk proposal aset, penciptaan, penyusutan, revaluasi, transfer, pembuangan dan split. Dengan mudah melacak aset perusahaan yang mendepresiasi atau tidak menghargai. Dengan cepat membuat aset berdasarkan jenis aset tanpa batas, dan melaporkannya. Buat aset dengan jumlah dan nilai yang benar yang memungkinkan pengguna. Beberapa catatan proposal dari transaksi dengan lebih dari satu kuantitas. Buat banyak aset. Memelihara semua detail yang relevan untuk aset, termasuk asuransi, sewa dan jadwal pemeliharaan. Satu kemampuan utama. Dengan mudah melacak aset perusahaan yang terdepresiasi atau tidak merepresentasikan. Leverage dukungan untuk semua metode penyusutan standar. Membuat dan menyesuaikan metode penyusutan tanpa batas. Pasca penyusutan dan pensiun aset langsung ke akun Nukiesoft. Laporkan secara komprehensif lintas aset, penilaian dan penyusutan. Manajemen data master aset oleh departemen dan segmen lainnya. Gunakan default otomatis untuk pembuatan aset, penyusutan dan akhirnya pensiun dengan upaya minimal. Melacak komponen dan mendepresiasi mereka berdasarkan biaya yang dapat didepresiasi dan masa manfaatnya sendiri. Pindahkan aset dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya. Meningkatkan atau mengurangi nilai aset melalui revaluasi untuk mencerminkan nilai pasarnya saat ini. Pengeluaran aset akun untuk perbaikan. Dukungan komprehensif untuk depresiasi dengan manajemen aset tetap Nukiesoft. Anda mendapatkan fleksibilitas lengkap untuk mendepresiasi aset berdasarkan depresiasi yang tepat. Metode. Manajemen aset tetap Nukiesoft juga menyediakan metode out of the box.
sebagai fleksibilitas yang memungkinkan Anda untuk membuat metode penyusutan sendiri, bahkan mendukung depresiasi untuk tujuan keuangan dan pelaporan. Memanfaatkan dukungan bawaan untuk semua metode penyusutan standar, termasuk garis lurus, penurunan yang ditentukan, jumlah angka tahun dan penggunaan aset. Buat kustomisasi metode penyusutan yang ditentukan pengguna. Gunakan metode penyusutan, rantai, untuk mendukung penilaian aset komprehensif. Menerapkan beberapa depresiasi per aset untuk melaporkan depresiasi. Menghitung depresiasi bulanan dan harian. Integrasi lengkap dengan Nukesoft Accounting. Nukesoft Manajemen Aset tetap memungkinkan Anda untuk dengan mudah membuat aset tetap dari pesanan pembelian sambil memastikan semua itu depresiasi dan pelepasan aset diposting ke sistem akuntansi inti Nukesoft. Otomatiskan pembuatan aset dari pesanan pembelian. Pasca penyusutan dan pensiun aset langsung ke akun Nukesoft. Merampingkan seluruh proses, termasuk posting jurnal, posting tagihan dan posting penagihan PO. Ringkasan dan detail pelaporan aset waktu nyata dengan Nukesoft Fixed Asset Management, Anda dapat memanfaatkan kekuatan penuh dashboard dan laporan Nukesoft menganalisis dan melaporkan aset perusahaan Anda secara real-time. Solusi dikirimkan dengan laporan di luar kotak, sambil memberi Anda fleksibilitas untuk membangun segala jenis laporan aset berdasarkan kebutuhan bisnis. Laporkan secara komprehensif lintas aset, penilaian dan penyusutan. Iris dan aset dadu di seluruh lokasi, anak perusahaan, jenis aset dan banyak lagi. Dengan mudah menjalankan laporan yang telah dikonfigurasikan termasuk daftar aset, ringkasan register, jadwal penyusutan dan status laporan. Dengan cepat jalankan pencarian yang disimpan sebelum dibangun pada depresiasi bulanan, penambahan aset, pelepasan aset, daftar aset, riwayat proposal, inspeksi jatuh tempo, pembaruan asuransi karena sewa yang kedaluarsa dan banyak lagi. Kustomisasi tata letak laporan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Akuntansi multibuku untuk diperbaiki. Manajemen aset Nukesoft Manajemen aset tetap memungkinkan Anda menetapkan aset ke banyak buku dan secara otomatis. Mengonversi nilai aset ke buku spesifik mata uang dasar di mana aset dicatat. Menetapkan berbagai set aset tetap, akun buku besar umum untuk buku sekunder. Tetapkan aset ke beberapa buku akuntansi yang menghasilkan dampak buku besar umum buku. Jalankan depresiasi pada aset tertentu di satu atau lebih set akuntansi buku di mana entry jurnal penyusutan spesifik akan dihasilkan. Jalankan transfer aset berdasarkan per buku. Aset yang ditransfer akan secara otomatis dikonversi ke buku nilai mata uang dasar spesifik. Dari anak perusahaan tujuan. Revaluate dan mendepresiasi aset ke satu atau lebih set buku akuntansi di mana entry jurnal spesifik buku akan dihasilkan. 2. Apa itu aset? Aset adalah item nilai sesuatu yang layak dimiliki. Beberapa aset memiliki yang diharapkan kehidupan singkat atau mudah diubah menjadi uang tunai, seperti investasi atau inventaris ini dikenal sebagai aset lancar. Yang lain memiliki kehidupan layanan potensial lebih dari 1 tahun, dan dikenal sebagai aset non-lancar. Aset non-arus dapat berupa barang fisik, seperti tanah atau bangunan, atau tidak berwujud, seperti perangkat lunak komputer atau kekayaan intelektual. Hubungan antara jenis aset ditampilkan di bawah. Panduan ini hanya berurusan dengan aset fisik yang tidak lancar. Terkadang, aset seperti itu disebut sebagai aset tetap. Dalam istilah akuntansi, aset tetap dalam kategori ini didefinisikan sebagai item fisik nilai signifikan itu memiliki potensi layanan atau manfaat ekonomi di masa depan, dikendalikan oleh suatu entitas, dan berasal sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Definisi ini biasanya mencakup barang-barang seperti tanah, bangunan, infrastruktur, tanaman dan peralatan, koleksi budaya, dan sumber daya alam. 3. Kelas aset tetap. Aset tetap sangat bervariasi dalam ukuran dan sifatnya,
dan mereka harus diklasifikasikan ke dalam mengikuti pengelompokan logis untuk kontrol manajemen, perlakuan keuangan, dan pelaporan eksternal persyaratan. Tanah, bangunan, infrastruktur, pabrik dan peralatan, koleksi budaya, dan sumber daya alam. Klasifikasi ini harus digunakan dalam bagan akun untuk pelaporan neraca di tahunan laporan keuangan. Kelas harus dibagi lagi bahkan lebih jauh untuk tujuan manajemen. Untuk contohnya, kelas, pabrik dan peralatan, dari aset tetap harus dibagi lagi sebagai berikut. Furnitur dan perlengkapan. Aset teknologi informasi, peralatan komputasi. Mesin kantor. Perlengkapan dapur, dan kendaraan. Manajer perlu membedakan antara kelas aset, dan melakukan penilaian dan keleluasaan dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang diuraikan dalam bagian ini. Misalnya, pendekatan pemeliharaan diadopsi untuk komputer pribadi atau rangkaian perabot kantor akan berbeda dengan yang diperlukan item utama mesin canggih atau sekolah. Demikian pula, input perencanaan yang diperlukan untuk pembangunan pusat sumber daya baru jelas akan lebih komprehensif dari yang dibutuhkan untuk akuisisi kendaraan baru. Perlakuan akuntansi berbagai kelas aset tetap juga sangat berbeda di bidang-bidang seperti tingkat penyusutan yang berlaku, frekuensi dan ketepatan revaluasi, dan pendekatan untuk penilaian kondisi dan stok taking. Dalam menentukan pendekatan yang paling cocok untuk kelas aset tetap, manajer harus mempertimbangkan tanggung jawab mereka untuk memperhitungkan manajemen item yang efektif dan efisien pertanyaan, dan risiko serta manfaat yang melekat pada tingkat pemeliharaan rekor yang berbeda dan akuntabilitas. 4. Manajemen aset tetap. Tujuan utama manajemen aset tetap adalah untuk memungkinkan entitas untuk memenuhi layanannya tujuan pengiriman secara efisien dan efektif. Ini melibatkan membimbing akuisisi, penggunaan, dan pembuangan aset, dan mengelola risiko dan biaya terkait dari semua fase siklus hidup aset. Agar efektif, manajemen aset perlu dianggap sebagai kegiatan yang komprehensif dan multidisiplin yang memperhitungkan berbagai faktor seperti siklus hidup aset dan prinsip-prinsip manajemen aset, kebutuhan pengguna aset, lingkungan kebijakan dan legislatif, kerangka kerja manajemen dan perencanaan perusahaan entitas, kecukupan teknis dan kelayakan komersial, faktor eksternal atau pasar, implikasi komersial, teknologi, lingkungan atau industri, tuntutan yang bersaing dari para pemangku kepentingan, dalam beberapa kasus, dan kebutuhan untuk merasionalisasi operasi untuk meningkatkan pemberian layanan atau untuk meningkatkan efektivitas biaya, dalam beberapa kasus. Manajer harus menggunakan biaya siklus hidup dan manajemen risiko, sebagaimana didefinisikan dalam glosarium, kelola aset tetap. Manajemen risiko sangat penting karena mendukung banyak kunci keputusan yang dibuat tentang aset. Manajemen aset adalah proses berkelanjutan yang mencakup seluruh umur aset. Aset entitas program manajemen harus mencakup semua kegiatan yang diilustrasikan di bawah ini. Manajemen aset yang baik biasanya memenuhi kriteria berikut. Entitas tahu apa yang ada dalam portofolio asetnya, di mana aset itu berada dan siapa bertanggung jawab atas pemeliharaan mereka. Biasanya ini berarti bahwa setiap aset menugaskan aset pendek. Pernyataan ini dirangkum menjadi pernyataan aset layanan yang mendukung rencana manajemen aset perusahaan. Entitas telah mengembangkan cara menghubungkan aset dalam portofolionya dengan yang lebih luas tujuan, dengan demikian memberikan dasar untuk keputusan investasi dan pembuangan, dan untuk pengaturan prioritas di antara mereka. Portofolio aset ditinjau secara berkala, secara luas, menurut kriteria ditetapkan oleh instruksi perbendaharaan dan digunakan secara konsisten di seluruh entitas. Entitas ini telah mempertimbangkan tujuan jangka panjang, MI 10 tahun, dan lebih pendek. Ini menghubungkan penggunaan aset dengan penggunaan sumber daya lainnya. Keputusan tentang ulasan, penambahan, pembuangan,
program pemeliharaan dan kolaborasi dengan organisasi lain diambil secara sistematis dan implementasi dipantau oleh entitas. 5 prinsip manajemen aset. 1. Kebutuhan pemberian layanan adalah untuk memandu praktik dan keputusan aset. Entitas harus melakukan kegiatan manajemen aset dalam kerangka strategis yang didorong berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan pengiriman layanan. 2. Perencanaan dan manajemen aset harus diintegrasikan dengan perusahaan dan bisnis rencana, proses anggaran dan pelaporan. Perencanaan, penganggaran untuk, dan pelaporan aset harus diintegrasikan dengan perencanaan yang lebih luas proses, baik di dalam entitas dan antara entitas pusat dan lainnya. 3. Keputusan manajemen aset harus didasarkan pada evaluasi alternatif yang mengambil dipertimbangkan biaya siklus hidup penuh, manfaat dan risiko aset. Keputusan pengeluaran modal harus didasarkan pada penilaian ekonomi yang ketat dan terdokumentasi. Opsi yang mencakup parameter keuangan maupun non-keuangan. Penilaian ekonomi harus dievaluasi oleh pihak selain pendukung proyek. 4. Kepemilikan, kontrol, akuntabilitas dan persyaratan pelaporan untuk aset didirikan, dikomunikasikan dengan jelas dan diimplementasikan. Kepemilikan dan kontrol semua aset harus didefinisikan sepenuhnya. Akuntabilitas dan pelaporan persyaratan untuk kepemilikan dan kontrol harus ditentukan dan dikomunikasikan dengan jelas. 5. Kegiatan manajemen aset harus dilakukan dalam perusahaan terintegrasi kerangka kebijakan manajemen aset. Manajemen aset entitas harus didasarkan pada praktik yang lebih baik di perusahaan dan industri dan tentang kebijakan perusahaan. 6. Kebijakan aset tetap. Kebijakan aset melampaui kebijakan akuntansi dan harus komprehensif, mencakup semua fase siklus hidup aset, dan harus membahas prinsip-prinsip manajemen aset. Pengembangan dan pengumuman kebijakan dan prosedur aset komprehensif elemen penting dari struktur kontrol internal suatu entitas. Mereka mencerminkan manajemen filosofi dan gaya operasi. Konten mereka adalah salah satu indikasi masalah manajemen dengan mempertahankan kontrol yang memadai atas sumber dayanya. Manual kebijakan dan prosedur yang baik adalah pernyataan kebijakan terintegrasi dan panduan prosedural digabungkan. Konsolidasi semua kebijakan dan prosedur yang relevan terletak di satu sumber. Referensi silang referensi untuk persyaratan legislatif, pengumuman kebijakan perusahaan, dan instruksi tambahan disediakan, dan di format untuk kemudahan pembaruan lebih disukai dalam format elektronik. Manual kebijakan dan prosedur aset harus mencakup lebih dari aspek operasional, seperti merekam aset, mengambil stok dan prosedur penghapusan. Mereka juga harus mengatasi masalah strategis seperti perencanaan untuk akuisisi, pengaturan akuntabilitas, pemeliharaan dan operasi kebijakan dan strategi. Daftar periksa berikut telah dikembangkan untuk memberikan pedoman isi manual kebijakan dan prosedur komprehensif. 7. Persyaratan informasi aset. Informasi yang komprehensif, akurat dan terkini tentang aset sangat penting untuk aset yang efektif perencanaan. Informasi yang baik diperlukan untuk mendukung keputusan yang baik tentang aset yang berkaitan dengan kapasitas pemberian layanan, akuisisi, pemeliharaan dan pembuangan, dan mematuhi kewajiban pelaporan keuangan hukum. Informasi yang dihasilkan tentang aset harus sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan, lihat di bawah, untuk yang diperlukan. Keputusan strategis, ini umumnya membutuhkan sejumlah kecil informasi tentang berbagai masalah dan karakteristik aset yang terkait dengan tren, bukan data spesifik tentang aset individu. Di dalam situasi ini, tingkat akurasi kurang penting daripada kelengkapan. Perkiraan atau informasi proksi sering dapat diterima untuk tujuan pengambilan keputusan ini. Keputusan taktis, ini membutuhkan rentang informasi yang lebih luas, dan pada tingkat detail yang lebih besar. Tingkat keakuratan data yang diperlukan tergantung pada kekritisan keputusan yang akan dibuat. Keputusan operasional, ini cenderung membutuhkan data sumber dengan tingkat akurasi yang tinggi sebagai informasi mendukung keputusan sehari-hari oleh staf individu di lapangan. Data operasional adalah sumber-sumber utama informasi agregat untuk tujuan taktis dan strategis.
71 Daftar aset tetap. Entitas harus mempertahankan register aset tetap untuk memfasilitasi implementasi yang sesuai portofolio dan strategi manajemen risiko di seluruh sektor publik. Untuk daftar aset tetap untuk sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan yang efektif tentang pemanfaatan aset, harus jadilah komprehensif, dan sertakan semua aset di bawah kendali entitas. Disusun dengan cara yang memungkinkan klasifikasi aset yang berbeda dibedakan, dan diperlakukan dengan tepat. Misalnya, aset seperti bangunan dan tanaman mungkin memiliki persyaratan pemeliharaan umur panjang dan kompleks. Ini mungkin direkam dalam bagian khusus dari register aset, yang berisi lebih banyak informasi daripada bagian yang digunakan untuk merekam furnitur dan peralatan kantor. Menangkap detail semua transaksi yang mempengaruhi aset, seperti yang terjadi. Memiliki prosedur, kontrol, dan jalur audit yang terkait untuk mempertahankan integritas informasi. Identifikasi unit individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas aset dan lokasi aset, dan membawa informasi keuangan yang diperlukan untuk pelaporan keuangan. Informasi dalam daftar aset tetap harus mudah diakses oleh orang-orang yang ada bertanggung jawab atas kontrol dan pengelolaan aset atau kelompok aset yang dinominasikan. Berdasarkan real-time, entitas dapat memilih untuk menggunakan register aset tetap terpisah untuk kelas atau kategori yang berbeda aktiva. Jika kursus ini diambil, standar data umum harus digunakan, sehingga konsisten laporan konsolidasi tentang aset dapat dengan mudah disiapkan untuk entitas secara keseluruhan. Lampiran 3 mencantumkan 3 pertanyaan yang harus ditangani oleh semua entitas sektor publik untuk memastikan yang sesuai daftar aset tetap ditetapkan dan dipelihara. 72 Data kinerja aset tetap. Register aset tetap harus memiliki ketentuan untuk merekam data kinerja untuk aset individu. Sebagai contoh, data kinerja yang berguna mungkin termasuk ukuran kinerja operasional aset sehubungan dengan pemberian layanannya tujuan. Ukuran seberapa intensif aset digunakan, untuk mengungkapkan kapasitas surplus apapun dapat diambil untuk tujuan lain, dan biaya operasi, untuk memasukkan, misalnya, pembersihan dan biaya dan pemeliharaan energi pengeluaran. Informasi tersebut harus dinilai oleh entitas terhadap entitas lain dan atau data praktik terbaik untuk menetapkan apakah aset dikelola secara efektif. 8. Menangkap informasi aset tetap. Data aset tetap harus selalu diperbarui. Data tentang transaksi yang mempengaruhi aset tetap seharusnya ditangkap sebagai transaksi terjadi dan dimasukkan dalam register aset tetap. Sedapat mungkin, transfer data harus dilakukan secara elektronik, dan tidak bergantung pada tindakan diskresioner atau anekdotal bukti. 81 Data aset saat akuisisi. Catatan untuk aset yang baru diperoleh harus ditangkap dari sistem pembelian pada saat pembelian atau akuisisi, dan penilaian awal aset harus diambil sebagai biaya perolehan. Dalam konteks ini, biaya akuisisi berarti harga pembelian aktual, ditambah biaya apapun insidental untuk akuisisi. Semua biaya yang disebabkan oleh kegiatan pembelian atau konstruksi harus dikapitalisasi dan disertakan dalam biaya akuisisi. Ini termasuk biaya seperti biaya desain, komisi agen, biaya impor lisensi, pengiriman dan sejenisnya. 82 Pengeluaran untuk aset tetap yang ada. Pengeluaran untuk aset tetap yang ada yang meningkatkan potensi layanannya harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal, dan harus dicatat sebagai tambahan pada nilai aset yang ada, atau aset baru, terkait dengan aset yang ada. Pengeluaran pemeliharaan normal dicatat sebagai biaya operasi. Pekerjaan pemeliharaan harus diprakarsai oleh perintah kerja, atau yang setara, dan digunakan untuk mengumpulkan biaya dan untuk mempersiapkan catatan sejarah pekerjaan selesai. Register aset tetap atau pemeliharaan khusus sistem manajemen dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Riwayat pemeliharaan penting untuk tujuan perencanaan pemeliharaan dan penganggaran ke depan, dan perawatan harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyimpan data yang sesuai.
83 Stock taking. Stok take aset tetap harus dilakukan pada interval berkala normalnya setiap tahun dengan hasil direkonsiliasi dengan catatan dalam daftar aset. Frekuensi stok take dapat dimodifikasi atau ditambah dengan pendekatan pengambilan sampel di kebijaksanaan entitas yang mengendalikan aset. Pengkodean QR atau teknik pengenalan optik serupa dapat digunakan untuk tujuan penahan memperkenalkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan untuk mengurangi biaya manajemen aset. 9. Akuisisi aset. Oleh karena itu, akuisisi aset adalah kegiatan manajemen aset yang signifikan. Sangat penting keputusan akuisisi diambil dalam kerangka perencanaan terintegrasi yang memperhitungkan kebutuhan pengiriman layanan, tujuan perusahaan, kendala keuangan dan anggaran, dan tujuan alokasi sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Opsi untuk memperoleh aset termasuk desain tujuan dan konstruksi, pembelian atau financial liaising. Sebagai bagian dari proses akuisisi, suatu entitas perlu dipertimbangkan. Sifat aset yang akan diperoleh, apakah itu aset khusus atau umum item. Kondisi pasar dan implikasi untuk biaya akuisisi. Kapasitas industri berdasarkan jumlah kontraktor potensial atau pemasok yang berbasis baik secara lokal maupun di luar negeri mampu memasok aset. Standar industri tentang bagaimana aset tetap biasanya diperoleh dalam industri, dan kesesuaian kontraktor atau pemasok tergantung pada apakah kontraktor atau pemasok yang terlibat membutuhkan dukungan perusahaan dari perusahaan Samoa tender papan. 91. Meminimalkan paparan risiko. Keputusan akuisisi memerlukan pemeriksaan menyeluruh dan penilaian ekonomi. Risiko potensial serta konsekuensi dari memperoleh aset harus diperiksa sebelum tindakan apapun diambil. Keterlibatan sektor swasta dalam proses akuisisi juga harus dipertimbangkan, di mana sesuai. Namun dalam akuntansi untuk keterlibatan pribadi dalam investasi publik, entitas harus diatur untuk berbagi risiko yang tepat. Pendekatan ini konsisten dengan dorongan perusahaan menuju fokus yang lebih komersial dalam pengelolaan entitasnya. Keahlian hukum seharusnya bertunangan untuk membantu dalam menyiapkan kontrak untuk meminimalkan paparan risiko. Beberapa masalah yang mungkin berlaku dan perlu dipertimbangkan dan diklarifikasi dalam kontrak dengan kontraktor dan pemasok termasuk jenis kontrak, kepemilikan dan kontrol, kriteria kinerja yang harus dipenuhi, hak atas kekayaan intelektual yang dikembangkan sebagai hasil dari kontrak, tanggung jawab untuk pemeliharaan, tanggung jawab untuk pengujian, inspeksi, dan pemasangan, dan tanggung jawab untuk pengujian pasca penyelesaian. 92. Pembelian etika dan prinsip. Petugas yang terlibat dalam pembelian dan manajemen pasokan di sektor publik harus mempertahankan standar etika tertinggi dan mencari nilai terbaik untuk uang. Prinsip-prinsip berikut harus diamati. Uang publik harus dibelanjakan secara efisien dan efektif, dan sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan pasokan. Dewan Pembelian dan Menteri yang bertanggung jawab atas masalah pembangunan dan konstruksi. Kerahasiaan harus dipertahankan setiap saat. Hadiah atau bantuan dari kontraktor atau pemasok saat ini atau potensial yang mungkin kompromi integritas mereka sebagai agen pengiriman pembelian tidak boleh diterima. Pembelian harus dilakukan tanpa bantuan atau prasangka. Pesanan pembelian untuk barang atau jasa yang identik tidak boleh dibagi untuk menghindari batas delegasi pengadaan yang ditetapkan. Semua kontraktor dan pemasok potensial harus diberikan dengan memadai dan identik informasi yang menjadi dasar tender, proposal, atau kutipan mereka. Prosedur harus ditetapkan dan dipelihara untuk memastikan bahwa a. Pertimbangan yang adil dan sama diberikan untuk setiap tender atau kutipan yang diterima, dan b. Seleksi didasarkan pada kebugaran untuk tujuan dan pada tawaran total biaya yang paling rendah. 10. Perekaman aset tetap. 11. Tanggung jawab. Di dalam entitas, akuntabilitas untuk aset biasanya akan dipindahkan ke unit bisnis bertanggung jawab atas pengiriman layanan yang didukung aset.
Detail aset tetap seharusnya ditangkap dan dilaporkan di level ini. Manajer individu kemudian dapat memantau dan mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ditugaskan untuk kendali mereka. Rincian aset individu harus mampu dikonsolidasikan dan dirangkum untuk finansial tujuan pelaporan, dan untuk manajemen portofolio terkoordinasi. Jika lebih dari satu daftar aset digunakan dalam suatu entitas, standar data umum harus digunakan untuk membantu dalam konsolidasi data. 10.2 Ambang rekaman. Entitas diharuskan untuk menetapkan ambang batas moneter minimum untuk perekaman dan keuangan pelaporan aset. Upaya kegiatan ini kemudian terbatas pada aset yang nilainya signifikansi untuk tujuan pengiriman layanan dan berada di atas ambang batas. Pendekatan ini bisa mencapai penghematan administrasi yang signifikan. Pertimbangan utama dalam menetapkan ambang batas adalah apakah penghilangan aset-aset yang nilai di bawah ambang batas akan secara material mempengaruhi kualitas dan kegunaan informasi berasal dari. Dengan tidak adanya keputusan yang bertentangan, entitas harus mempertahankan aset. Daftar untuk semua aset fisik non-arus yang memiliki nilai di atas ambang batas yang sesuai. Ketetapan kementerian oleh instruksi untuk mendaftarkan semua yang tidak dapat dikonsumsi lebih dari $1. Badan publik memiliki kebijakan akuntansi tetap sendiri tetapi umumnya mendaftarkan item $100 dan lebih. Entitas dapat memilih untuk menggunakan ambang batas yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, tetapi harus siap untuk membenarkan keputusan mereka. 10.3 Aset portabel dan atau menarik. Beberapa item yang nilainya jatuh di bawah tingkat ambang batas tetapi yang tidak memenuhi syarat sebagai signifikan aset harus direkam dan dilacak baik untuk alasan kontrol atau keamanan, atau untuk bertemu orang lain persyaratan manajemen. Barang-barang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai portabel dan atau menarik. Mereka harus dicatat dalam daftar aset, tetapi dikecualikan dari keuangan tahunan entitas pernyataan. Pengecualian ini tidak berarti bahwa mereka kurang penting bagi entitas, tetapi hanya perawatan akuntansi lengkap itu tidak diperlukan. 10.4 Aset inti dan non-inti. Istilah aset inti dan aset non-inti digunakan untuk membedakan aset yang merupakan pusat dari kewajiban perusahaan dari mereka yang tidak. Aset diklasifikasikan sebagai inti, di mana itu diperlukan untuk pengiriman layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan dimiliki secara publik, dan tidak mudah diganti dengan alternatif sektor swasta, atau ditahan karena alasan warisan atau konservasi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai non-inti, atau surplus, di mana dimaksudkan untuk tidak diganti jika hilang karena tidak diperlukan untuk layanan jangka panjang output dari entitas, atau diidentifikasi sebagai surplus dan menunggu pembuangan atau pemindahan. 10.5 Pengelompokan aset. Pencatatan aset umumnya harus berdasarkan aset demi aset. Namun, dalam beberapa kasus, itu mungkin lebih tepat untuk merekam sekelompok aset yang saling terkait, di mana beberapa atau semua komponen mungkin memiliki nilai di bawah ambang rekaman. Contohnya termasuk bagian utama dari mesin dengan sejumlah subrakitan, atau aset infrastruktur seperti layanan jaringan. Daftar aset tetap harus mencatat aset yang dikelompokkan, dan mengidentifikasi individu komponen. Tidak seperti aset yang dikumpulkan untuk kenyamanan, sekelompok aset menarik nilai tertentu karena itu mewakili koleksi lengkap, misalnya serangkaian furnitur, satu set barang pecah belah, atau layanan jaringan. Kerugian atau penghapusan satu item akan secara signifikan mengurangi nilai grup atau koleksi dengan membuatnya tidak lengkap. Ini akan berlaku bahkan jika nilai item tertentu relatif rendah. Ini kontras dengan agregasi aset di mana kehilangan atau penghapusan satu item mungkin memiliki efek yang dapat diabaikan pada nilai total aset agregat. 10.6 Agregasi aset. Beberapa entitas memiliki sejumlah besar aset homogen yang memiliki nilai pelengkap, seperti buku perpustakaan, atau kumpulan materi ilmiah. Dalam kasus seperti itu,
aset mungkin direkam secara agregat. Adapun aset yang dikelompokkan, pendekatan ini akan berguna di mana nilai komponen aset individu dapat berada di bawah ambang rekaman, tetapi nilai agregat, aset, berada di atas ambang batas. Agregasi tidak boleh digunakan untuk aset yang memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental, sebagai ini akan menghasilkan asumsi yang tidak konsisten tentang masa manfaat dan depresiasi. 11. Penilaian dan penyusutani aset. Penilaian aset dilakukan untuk sejumlah tujuan. Misalnya, penilaian aset dapat digunakan untuk hasilkan informasi yang diperlukan untuk kontrol internal, alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Menetapkan dasar realisasi aset. Menentukan perlindungan asuransi dan paparan risiko, dan memenuhi persyaratan untuk pelaporan keuangan eksternal. Pilihan metode penilaian yang tepat tergantung pada tujuan penilaian, dan kedua tentang sifat aset yang terlibat. Penilaian awal diterapkan pada saat akuisisi, dan umumnya sesuai dengan biaya akuisisi. Revaluasi berikutnya adalah dilakukan pada interval berkala dengan frekuensi yang dipilih untuk mencerminkan sifat kelas aset terkait. Metode penilaian yang digunakan harus sesuai dengan pabrik dan peralatan properti standar akuntansi. Deskripsi pendekatan yang harus dibawa ke depresiasi dibahas di bawah ini. 11.1 Penilaian aset inti dan non-inti. Penting untuk membedakan antara aset inti dan non-inti dalam menentukan penilaian. Aset non-inti harus dinilai pada nilai realisasi bersihnya, yang merupakan nilai pasar saat ini bersih dari semua biaya yang terlibat dengan membuang atau menggunakan kembali aset. Aset inti harus, secara umum, dihargai dengan biaya penggantian potensi layanan yang tersisa di aset. Jika pasar yang layak ada untuk aset, aset inti harus dinilai pada saat ini harga pasar. Jika pasar untuk aset tidak ada, aset inti harus dinilai dengan biaya penggantian yang ditulis. 11.2 Penilaian warisan aset budaya. Penilaian sejati mungkin sulit diperoleh untuk aset yang dipertahankan untuk warisan atau konservasi tujuan. Aset warisan memiliki dua komponen nilai, nilai terkait pasar dan estetika atau sosial nilai. Komponen estetika atau sosial mungkin tidak akan tercermin, sebagian atau penuh, di nilai pasar aset saat ini. Catatan untuk laporan keuangan tahunan entitas harus disebutkan, bahwa nilai sebenarnya aset bagi perusahaan mungkin hanya sebagian tercermin dalam yang dilaporkan nilai. Jika suatu entitas mengalami kesulitan dalam menetapkan ukuran yang dapat diandalkan dari nilai warisan atau aset budaya, itu harus memberitahu Departemen Keuangan. Masalah asuransi dan manajemen risiko harus dipertimbangkan. Entitas juga harus memberikan informasi naratif dalam catatan untuk laporan keuangan mereka tentang warisan aktiva. 11.3 Depresiasi. Depresiasi mengakui biaya mengkonsumsi potensi layanan suatu aset dari waktu ke waktu, dan menyediakan sarana akuntansi untuk biaya aset selama masa manfaatnya. Pengakuan biaya depresiasi diperlukan untuk penilaian aset dan biaya layanan, dan juga digunakan untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja aset. Penyusutan biasanya tidak didanai dan tidak memberikan uang tunai untuk penggantian suatu aset. Penyusutan dapat dihitung dalam beberapa cara. Beberapa metode bersifat aritmatika, seperti teknik garis lurus atau mengurangi keseimbangan. Lainnya dirancang untuk mencerminkan kondisi aktual atau kapasitas aset sebagaimana diwujudkan dari waktu ke waktu, seperti metode unit produksi, atau depresiasi berbasis kondisi. Metode yang dipilih harus sesuai dengan pola potensi layanan yang dihasilkan oleh aset sedekat mungkin, dan biaya penyusutan kemudian akan menjadi refleksi yang realistis dari biaya penyediaan layanan dengan menggunakan aset. Tingkat penyusutan harus ditinjau setiap tahun dan, jika perlu, disesuaikan untuk mencerminkan yang paling penilaian terbaru dari masa manfaat aset. Lihat bagian tentang masa manfaat di bawah ini untuk masalah yang akan terjadi dipertimbangkan dalam membuat penilaian ini. 11.4 Aset Life. Kehidupan berguna aset adalah periode di mana ia diharapkan untuk memberikan layanan kepada entitas.
Tergantung pada sifat aset, kehidupan yang berguna dapat dinyatakan dalam waktu, tahun, atau output, unit produksi atau layanan. Kehidupan yang berguna harus dinilai secara realistis. Entitas harus mempertimbangkan yang berikut. Selama periode apa yang diharapkan entitas untuk mendapatkan potensi layanan dari aset? Apakah aset telah diakuisisi untuk proyek tertentu, atau dapatkah itu dipekerjakan kembali di dalam entitas dari waktu ke waktu? Apa pengalaman masa lalu dari aset seperti itu yang digunakan? Apakah pengalaman masa lalu merupakan tolok ukur yang tepat, mengingat teknologi yang terkandung asetnya? Apakah penasihat independen menilai kondisi aset atau harapan hidupnya? Apa pendapat pengguna atau pakar yang relevan tentang masa manfaat aset? Berapa jumlah bersih yang diharapkan akan dipulihkan pada pembuangan aset? Pertimbangan faktor-faktor ini akan memungkinkan kehidupan yang diharapkan dari suatu aset dinilai secara realistis. Kehidupan yang berguna adalah penentu penting dari tingkat penyusutan. 12. Pemeliharaan aset tetap. Entitas harus bertanggung jawab untuk mengembangkan setidaknya strategi manajemen aset 5 tahun untuk aset di bawah kendali mereka. Strateginya adalah untuk mencakup pemeliharaan, perbaikan dan manajemen energi dan termasuk semua biaya operasi. Mereka juga harus merinci sistem dan proses yang akan ditetapkan untuk memantau kinerja aset. Kegunaan aset tergantung pada seberapa efektifnya memenuhi tujuannya. Untuk banyak jenis aset, ini mungkin tergantung pada keteraturan dan kesesuaian pemeliharaannya. Biasa pemeliharaan juga dapat membantu menjaga nilai aset. Perencanaan untuk pemeliharaan aset memungkinkan tindakan yang ditargetkan untuk diambil secara tepat waktu dan hemat biaya tata krama. Ini, pada gilirannya, membantu memastikan bahwa portofolio aset entitas dapat tetap sesuai dan produktif untuk biaya jangka panjang serendah mungkin. Sebagai langkah pertama, entitas harus menentukan aset tetap mana yang perlu dipertahankan, yaitu harus menilai materialitas asetnya. Beberapa aset tetap mungkin, misalnya, memiliki nilai rendah atau sedikit dan memiliki yang relatif pendek diharapkan kehidupan. Orang lain mungkin dari jenis yang biasanya membutuhkan sedikit atau tidak ada upaya perawatan rutin, misalnya mebel. Entitas yang mengendalikan aset tersebut dapat memilih untuk mengecualikan ini dari formal proses perencanaan pemeliharaan dan mengandalkan penilaian atau inspeksi kondisi reguler, misalnya konjungsi dengan stoktakes. Untuk masing-masing aset atau kelompok aset yang harus dipertahankan secara berkala, entitas harus kembangkan strategi pemeliharaan. 12.1 Strategi pemeliharaan. Strategi pemeliharaan adalah rencana komprehensif yang mendefinisikan aset, kinerja yang dibutuhkan, dan level yang akan menjadi dipertahankan. Menjelaskan sistem dan prosedur yang akan digunakan untuk merencanakan dan mengelola pemeliharaan bekerja. Menentukan jenis pemeliharaan yang harus dilakukan, dan mengapa. Menominasikan cara sumber daya dan pelaksanaan pemeliharaan. Menunjukkan persyaratan apapun untuk pabrik in-house, peralatan, atau suku cadang, dan menguras biaya pemeliharaan rutin, dan korektif preventif, yang diproyeksikan sebagai peramalan penggantian utama selama Mei 10 tahun ke depan. Dalam mengembangkan strategi pemeliharaan, dua pertimbangan sangat penting. Tingkat pemeliharaan diperlukan untuk prioritas aset dan pemeliharaan tetap. 12.2 Tingkat pemeliharaan. Tingkat pemeliharaan yang diperlukan untuk suatu aset, dan kinerja yang diharapkan, seharusnya mapan. Set level harus konsisten dengan peran yang akan dimainkan aset dalam pengiriman layanan, relatif terhadap aset seperti lainnya dalam portofolio entitas. Mencerminkan kewajiban untuk kepatuhan dengan persyaratan hukum untuk kesehatan kerja dan keselamatan, kebakaran, manajemen lingkungan dan sejenisnya. Dapat dicapai secara realistis, mengingat usia, kondisi dan kehidupan yang diharapkan dari aset. Mampu dicapai dalam ketersediaan sumber daya yang direncanakan, dan setuju dengan pengguna aset. Tingkat pemeliharaan harus menentukan sejauh mana kinerja aset secara operasional kritis dan penampilan visual yang penting.
Itu juga harus menetapkan waktu respons yang diperlukan jika terjadi kegagalan. Prioritas pemeliharaan, tugas pemeliharaan prioritas yang lebih tinggi, seperti yang mempengaruhi kesehatan dan keamanan atau yang secara operasional kritis, harus diidentifikasi dalam strategi pemeliharaan. Ini akan aktifkan upaya pemeliharaan untuk difokuskan pada bidang-bidang ini jika sumber daya berada di bawah yang direncanakan level 12.3 Rencana Pemeliharaan. Setelah strategi pemeliharaan dikembangkan untuk aset, itu harus diterjemahkan ke tahunan rencana pemeliharaan yang menetapkan, secara rinci, tugas pemeliharaan yang akan dilakukan setiap tahun. Rencana pemeliharaan memberikan dasar untuk mengelola pekerjaan dan untuk memantau pemeliharaan pertunjukan. Itu harus menetapkan persyaratan pemeliharaan aset, dipecah menjadi komponen, sistem atau elemen individu bila perlu. Itu juga harus menyertakan pernyataan sumber daya, yang merinci informasi seperti sumber daya yang diperlukan untuk melakukan fungsi pemeliharaan, termasuk perencanaannya dan manajemen, jumlah yang diharapkan dan jenis kontrak pemeliharaan dan pemasok, dan sumber dana yang diharapkan untuk biaya modal dan berulang selama periode tersebut. Sumber dana dapat mencakup pemulihan dari biaya pengguna, dan sumber lainnya, serta dana disesuaikan dalam anggaran. Data pemeliharaan perlu ditangkap saat pekerjaan dilakukan, dengan catatan disimpan riwayat pemeliharaan untuk tujuan perencanaan. Sebagaimana sesuai, data tersebut juga harus digunakan siapkan rencana pemeliharaan tahunan. 12.4 Kriteria untuk menilai kinerja pemeliharaan. Hasil pemeliharaan aset yang efektif meliputi pengurangan jangka panjang dalam biaya siklus hidup, kinerja dan layanan aset yang lebih baik, optimalisasi kehidupan aset, dan persepsi publik yang lebih baik tentang standar layanan dan keselamatan aset. Hasil ini harus dipantau dan dilaporkan melalui penggunaan ukuran kinerja. Indikator khas dapat diturunkan dari langkah-langkah seperti ketersediaan aset, operasionalnya kinerja terkait dengan pemberian layanan, konsumsi energinya, biaya operasinya, dan pengguna kepuasan. Banyak dari indikator ini dapat dibandingkan dengan aset tetap lainnya. 13 Pembuangan aset. Entitas harus mengevaluasi keefektifan strategi pemindahan pembuangannya dalam mempertahankan portofolio aset yang paling memenuhi kebutuhan layanan, dan menetapkan pengaturan untuk penonaktifan aset, dan untuk berkinerja buruk atau surplus aset seefisien mungkin, sebelum pemindahan atau pembuangan. Keputusan pembuangan aset harus dibuat dalam layanan terintegrasi dan perencanaan keuangan kerangka. Pedoman berikut disediakan untuk membantu entitas membuang aset mereka di cara yang bertanggung jawab. Entitas harus membangun dan memelihara sistem informasi aset, yang mencatat semuanya relevan informasi, untuk membantu dalam perencanaan dan manajemen aset. Mempersiapkan dan mengevaluasi biaya yang tepat untuk mendukung pemilihan yang paling hemat biaya metode pembuangan. Identifikasi area yang paling rentan terhadap penipuan atau risiko, dan perkenalkan yang sesuai tindakan pencegahan. Mengidentifikasi dan mengomunikasikan pengaturan yang disukai untuk pembuangan kepada staf yang relevan. Libatkan para ahli untuk mengembangkan ketentuan kontrak dan membantu mempersiapkan kontrak, khususnya untuk pelepasan kompleks dan non-standar, untuk meminimalkan paparan risiko. Memberikan instruksi yang jelas kepada agen yang terlibat untuk melakukan pelepasan, dan memantau dan mengevaluasi kinerja pembuangan secara teratur untuk pencapaian, penawaran yang adil, pilihan metode pembuangan yang efektif biaya, dan untuk kepatuhan terhadap kebijakan dan tujuan pembuangan perusahaan. Metode pembuangan yang berbeda akan diperlukan untuk berbagai jenis aset. Lelang, misalnya, mungkin tidak tepat untuk membuang beberapa kelas aset. Sebelum memutuskan untuk tertentu metode pembuangan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Sifat aset, yaitu aset khusus atau barang umum. Nilai pasarnya yang potensial. Nilai intrinsik lain dari aset, yaitu aspek budaya warisan DLL. Lokasinya, sehubungan dengan transportasi atau aksesnya. Volumenya. Nilai trade-in-nya. Kemampuannya untuk mendukung program perusahaan yang lebih luas.
pertimbangan lingkungan, kondisi pasar, dan kehidupan aset. Sarana pembuangan yang tepat dapat meliputi lelang publik, tender publik, transfer ke entitas lain, penjualan ke entitas lain, penjualan ke staf, trade-in, dan pembuangan terkendali untuk item yang memiliki nilai rendah atau tidak higienis. Seperti dibahas sebelumnya, penilaian profesional memainkan peran penting dalam pembuangan aset. Mereka bisa membantu manajer untuk memilih metode penjualan yang paling tepat. Mereka juga membantu mengatur realistis harapan untuk penjualan. Jika diperlukan, penilaian harus diperoleh dari yang berpengalaman agen yang memiliki pengetahuan tentang jenis aset untuk dijual dan tren pasar saat ini. Itu Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, MNRE, mempekerjakan penilai yang seharusnya bertanggung jawab atas semua penilaian perusahaan. Modul Sistem Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap. Administrator. Properti pengguna. Log pengguna. Lisensi aplikasi. Data master. Perusahaan. Penjual. Data aset. Jenis aset. Grup aset. Bagan akun. Mata uang. Pajak. Pusat biaya. Penomoran. Unit ukuran. Negara. Distrik kota. Transaksi. Data aset. Pemindahan aset. Pembuangan aset. Opname aset. Aset keluar. Aset kembali. Pemeliharaan. Rencana pemeliharaan. Proses pemeliharaan. Penutupan proses. Laporan. Data aset. Gerakan aset. Pembuangan aset. Opname aset. Penilaian aset. Sejarah aset. Aset mengambil. Pengembalian aset. Kode kier aset. Komunikasi pesan. Pesan masuk. Pesan keluar. Pesan draft. Akun Anda. Ubah kata sandi. Ubah foto. Ubah bahasa. Sejarah log. Software sebagai layanan atau Software as Service, SaaS. Kami menawarkan perangkat lunak berbasis web sebagai layanan, SaaS, untuk solusi bisnis Anda. Nukiasoft, layanan rekayasa perangkat lunak, percaya, praktik prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dan praktik terbaik. Kerangka kerja proses yang diadopsi kami, dan keyakinan kami tentang kualitas berdasarkan pengalaman pengembangan. Perangkat lunak kami sendiri, memungkinkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan kami. Sementara rekayasa perangkat lunak telah ada selama beberapa dekade, adopsi yang mengarah pada keberhasilan bisnis melalui peningkatan kualitas dan prediktabilitas telah, pada umumnya, merupakan fata morgana. Perangkat lunak pada dasarnya adalah konstruksi dalam pikiran dan, yang kolektif pada saat itu, dengan banyak pemangku kepentingan dengan berbagai minat dan keterampilan. Menerapkan prinsip-prinsip rekayasa lebih merupakan penyempurnaan berkelanjutan dari proses adaptif daripada adopsi proses preskriptif. Nukiasoft, dengan kekayaan pengetahuan yang diperoleh dan lebih dari 1 dekade pengalaman, telah berspesialisasi dalam transisi itu sendiri dan pelanggannya ke dalam praktik rekayasa perangkat lunak yang baik tanpa dokumentasi yang tidak semestinya dan overhead teknologi. Kami adalah satu-satunya manajemen konsultasi teknologi informasi, desain dan pengembangan perangkat lunak sebagai layanan, SaaS, dan solusi aplikasi cloud. Aplikasi SaaS di komputer desktop. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal pada komputer desktop mandiri. Aplikasi SaaS di VPS server. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal di server VPS pusat data. Aplikasi SaaS pada kolokasi atau server khusus. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal di pusat data dengan kolokasi atau server khusus sendiri. Aplikasi SaaS di server rumah. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal di server di rumah Anda.
Penyedia layanan aplikasi bisnis profesional. Penyedia perangkat lunak sebagai layanan, SaaS. Software as a Service, SaaS, adalah model distribusi perangkat lunak di mana penyedia pihak ketiga menyelenggarakan aplikasi dan membuatnya tersedia untuk pelanggan melalui internet. SaaS adalah salah satu dari 3 kategori utama komputasi awan, di samping infrastruktur sebagai layanan, IaaS, dan platform sebagai layanan, PaaS, VPS dan layanan aplikasi khusus. Kami juga menawarkan pelanggan untuk menjalankan aplikasi berbasis web kami dengan VPS yang menjalankan salinannya sendiri dari sistem operasi, dan pelanggan mungkin memiliki akses tingkat superuser ke instansi sistem operasi itu, sehingga mereka dapat menginstal beberapa aplikasi yang berjalan pada sistem operasi, OS, tersebut. Sistem yang bekerja 24 jam dengan koneksi internet bandwidth tinggi. Pengembangan perangkat lunak Agile. Pengembangan perangkat lunak Agile adalah kerangka kerja konseptual untuk rekayasa perangkat lunak yang mempromosikan iterasi pengembangan di seluruh siklus hidup proyek. Pengembangan situs web. Tim ahli kami pengembang situs web dan strategi digital menggunakan teknologi canggih dan praktik terbaik untuk membuat situs khusus yang meningkatkan keterlibatan pengguna. Kami memahami bahwa setiap proyek pengembangan web khusus adalah unik. Kami ingin mengenal merek Anda, memahami kebutuhan Anda, dan menentukan garis waktu dan rencana proyek yang sesuai dengan bisnis Anda. Anwar, pendiri, pencipta dan pengembang. Email, nukiesoft@gmail.com